so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amila dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 kelas C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan materi dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan dan tidak berhubungan secara langsung. Manusia merupakan makhluk sosial dan budaya, maka dari itu kita membutuhkan orang lain dan kita juga mempunyai budaya, adat yang sopan dalam berinteraksi sesama manusia. Terciptanya kebudayaan merupakan hasil pikiran, landasan, konsep serta keyakinan yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dan bermanfaat bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebudayaan yang baik. Yang kedua, hakikat hidup manusia. Secara umum, hakikat hidup manusia adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sampai mencapai tingkat kepuasan tertentu. Sedangkan hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki potensi untuk tumbuh berkembang menuju pada kesempurnaan. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenan dengan asal-usulnya atau manusia sebagai makhluk Tuhan, struktur metafisiknya atau manusia sebagai kesatuan badan, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia, atau manusia dengan makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, makhluk susila, dan makhluk beragama. Pandangan hidup adalah masalah asasi manusia, tapi tidak semua memahaminya. Pandangan hidup manusia ada 3, antara lain cita-cita, kebijakan, dan sikap hidup. Mengenal adalah suatu kodrat bagi manusia, yaitu menjadi tahapan pertama dari setiap aktivitas hidupnya, yang dalam hal ini mengenai apa itu pandangan hidup. Materi ketiga, peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Di Indonesia, masyarakat sudah mencapai pemikiran ke arah yang lebih modern dengan menciptakan berbagai macam alat teknologi yang praktis yang digunakan dalam keseharian. Modernisasi dan perubahan sosial adalah 2 hal yang saling berkaitan. Modernisasi pada hakikatnya mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Bidang mana yang akan diutamakan oleh suatu masyarakat tergantung dari kebijakan penguasa yang memimpin masyarakat tersebut. Modernisasi hampir pasti pada awalnya akan mengalami disorganisasi dalam masyarakat, apalagi yang menyangkut nilai dan norma dalam masyarakat, di mana masyarakat yang bersangkutan belum siap untuk berubah. Karena perubahannya begitu cepat serta tidak mengenal istirahat. Perkembangan dari berbagai hal juga membuat perubahan sosial terjadi. Materi keempat, manusia dan lingkungannya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri. Tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan kita. Hal ini memerlukan pembiasan diri yang dapat membuat kita menyadari hubungan manusia. Materi terakhir, individu dengan masyarakat. Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil. Istilah individu ini berasal dari bahasa Yunani, baik individuum yakni individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosiologi, individu juga diartikan sebagai sebuah organisasi atau perorangan yang bebas dan tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik itu tindakan, pikiran, atau tingkah laku. Dalam artian sempit, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lainnya. Sedangkan dalam artian luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Adapun hubungan individu dan masyarakat, yaitu bahwa hidup bermasyarakat adalah ciptaan dan usaha manusia sendiri. Keluarga, kelompok, masyarakat dan negara tidak merupakan
kesatuan-kesatuan yang berdiri di luar. Mereka ada usaha manusia yang terus dipertahankan, dipelihara, ditunjang, atau bila perlu dapat diubah oleh manusia. Individu merupakan sosok yang memegang peranan penting dalam kehidupan pribadi masyarakat maupun kelompok masyarakatnya. Setiap individu harus berperilaku atau berperan sesuai dengan kedudukannya agar ia dapat diterima dan diakui keberadaannya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.